Teman-teman, bicara filsafat kita nggak bisa lepas dengan salah satu filsuf yang paling berpengaruh di dunia, dan diyakini sangat berperan dalam perkembangan filsafat Yunani kuno. Selain dikenal sebagai filsuf, juga dikenal sebagai peletak dasar agama-agama di Barat. Dialah Plato, murid dari Sokrates. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh gurunya. Salah satu karya Plato yang fenomenal adalah Politeia. Juga pandangannya tentang ide, dengan ide banyak generasi penerusnya mengembangkan pemikiran Plato. Dan ini kata-kata bijak Plato tentang kehidupan yang harus kita tahu, teman. Yuk simak. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal. Banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna dan bercerita padahal tidak ditanya. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan. Orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara, dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Arah yang diberikan pendidikan. Untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Dia memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman. Tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia dan usia sama-sama menjadi beban. Melatih anak untuk belajar dengan kekerasan atau kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka. Sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Tapi kutakan, dokter ini siapa? Anda hanya berbicara, dia penghasil uang, pencari nafkah dari biaya, atau penyembuh orang sakit. Untuk pengenalan jenis musik baru, harus dijauhi karena membahayakan seluruh negara karena gaya musik tidak pernah diganggu tanpa mempengaruhi institusi politik yang paling penting. Usia tua memiliki perasaan tenang dan kebebasan yang besar.
Ketika nafsu telah mengendur cengkeraman mereka dan telah melarikan diri, bukan dari satu tuan, tetapi dari banyak. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita, dan pada sentuhan cinta setiap orang jadi penyair.